Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ismail Syaban dengan NIM 10204240008 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Rekayasa Industri Kampus Telkom University Kampus Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum 2 mata kuliah penambangan data. Oke, untuk tugas yang pertama itu di sini kita harus menggunakan dataset yang diberikan. Untuk datasetnya sendiri itu saya sudah download dan itu ada di sini. Nah, dataset tp2.csv dan langsung saja kita mulai untuk kita gunakan datasetnya. Untuk dari Google Colab sendiri itu kita harus connectingnya dulu. Mungkin kita rename sini juga tp2.min. Selanjutnya untuk mengimport Google Colab, mengimport data dari Google Drive ke Google Colab itu kita menggunakan sintaks seperti from Google Colab import drive mount tutup kurung ini slash content slash drive. Kita bisa langsung run aja. Oke, mungkin sini salah, kita tambahin titik sini, connecting Google Drive. Nah, kita tunggu dulu. Oke, dan data yang ada di Google Drive sudah bisa digunakan di sini. Oke, selanjutnya untuk nomor 2 itu adalah jelaskan perbedaan mendasar antara model linear regression dan K-means clustering berdasarkan pendekatan machine learning dalam kurung supervised learning versus unsupervised learning. Untuk linear regression itu dan K-means clustering itu perbedaannya ada dalam pendekatan machine learningnya. Untuk linear regression itu menggunakan supervised learning karena linear regression ini membutuhkan data berlabel dan model target tertentu untuk melakukan pengelompokan. Sedangkan K-means clustering itu sebalikannya unsupervised learning. K-means clustering ini itu tidak membutuhkan data yang berlabel terlebih dahulu. Dia menggunakan data alami untuk mengelompokkan berdasarkan data yang memiliki kemiripan. Kita kembali lagi ke Google Colab. Untuk data yang tadi sudah kita import dari Google Drive ya, kita coba panggil dulu. Kita coba import panda spd. Kita import dulu library-nya np. Nah, sini kita df sama dengan df pd dot read underscore csv dalam kurung titik 2. Kita pakai pet yang tadi. Oke, coba kita lagi df dot head tutup kurung, kita run. Oke, ini data sudah bisa berhasil kita panggil. Oke, untuk selanjutnya tuliskan sintaks untuk membagi dataset menjadi data latih training dan data uji testing dengan proporsi 80/20 menggunakan train test split. Lalu jelaskan fungsi dari parameter random state. Oke, kita balik lagi ke Google Colab-nya. Untuk menggunakan train test split ini kita perlu menggunakan memanggil salah satu library dulu. Kita panggil dulu from sklearn model selection import train test split. Oke, selanjutnya itu x sama dengan df
kita pemilihnya yang sales juga, terus quantity ini kita tambahin itu tanda kutip, terus koma, tanda kutip lagi, discount tanda kutip. Oke, selanjutnya itu Y sama dengan DF tutup kurung bintang profit. Udah, lanjut lagi X underscore train, koma X underscore test, koma Y underscore train, koma Y sama dengan train underscore test underscore split dalam kurung X, Y, test underscore size sama dengan 0,2 koma random state underscore sama dengan 42. Di sini kita harusnya menggunakan teks gede. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita print. Kita coba print F training size titik 2 kurung awal X spasi underscore train dot shape. Terus selanjutnya lagi itu kita yang print buka. Oke, ini tutup di sini, print, kita buka F dalam kutip training testing ya, harusnya testing size sama kurung awal X underscore test dot shape. Oke, coba run. Oke, ini kita keluar datanya, training size nya itu 399,3, sedangkan untuk testing size nya itu 100,3. Untuk fungsi random state itu yaitu untuk mengontrol acaknya pembagian data. Jadi nilai itu tetap memastikan hasil dari reproducible-nya. Selanjutnya yaitu nomor 4, dalam linear regression tuliskan sintaks untuk melatih model menggunakan data latih, fit, dan sintaks untuk melakukan prediksi pada data uji. Kita balik ke Google Colab. Untuk melakukan linear regression itu kita membutuhkan library baru, yaitu kita coba from sklearn linear underscore model, import linear regression. Oke, lanjut model dengan linear regression, kita
buka model titik fit, buka extrain dan y train, terus kita menggunakan y predict xtest, tertutup persebaran. Oke, di sini dari Google Colab sudah menunjukkan bahwa data sudah berhasil kita latih dengan menggunakan sintaks seperti ini. Selanjutnya itu nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan koefisien dan intercept dalam model linear regression dan tuliskan sintaks untuk melakukan kedua nilai tersebut setelah model dilatih lalu analisis hasilnya. Kita balik ke Google Colab lagi. Di sini untuk menunjukkan hasil dari koefisien dan intercept, kita print dalam kurung ini koefisien koma model dot coef underscore. Oke, ini adalah sintaks untuk menunjuk menampilkan dari koefisien. Selanjutnya yaitu print dalam kurung intercept koma titik 2 model dot intercept. Oke, ini sekarang mungkin di sini ada kesalahan ya di sintaks ini. Oke, mungkin kita kurang tambahin koma di sini. Oke, ini untuk koefisien yang pertama, yang berarti ini koefisien dari sales itu menunjukkan hasil positif, dan untuk quantity itu negatif, dan untuk diskon juga negatif. Mungkin untuk interceptnya juga menunjukkan hasil positif juga. Untuk yang sales ini berarti kenaikan sales itu berarti bisa menunjukkan hasil peningkatan profit, sedangkan untuk semakin besar diskon itu bisa menurunkan dari profit. Untuk selanjutnya itu kita mengerjakan nomor 6, jelaskan apa itu mean square error, MSE dan R square dalam evaluasi model regresi, serta tuliskan sintaks dan pustaka escalar metrik untuk menghitung kedua matriks tersebut. Oke, kita import dulu seperti biasa. Kita import dulu untuk library-nya. Import sklearn dot matrix, import mean underscore square koma R2 square. Oke, di sini kita menggunakan MSE sama dengan mean underscore square underscore error dalam kurung y underscore test koma y underscore red dalam kurung. Oke, selanjutnya kita menghitung R square nya, yaitu R2 sama dengan R2 underscore score y bawah tes koma y underscore red dalam kurung
misalkan hasilnya print dalam kurung F kutip MSE titik 2 kurung kurawal MSE titik 2 titik 2 F. Selanjutnya itu kita print F kutip R pangkat 2 titik 2 koma seperti ini, titik 2 kurung kurawal lagi R2 F R2 titik 2 2 F 2 F kurung kurawal. Kurang lebih seperti ini sintaksnya. Kita run. Sini terjadi error pada import sklearn. Mungkin di sini terjadi kesalahan. Kita ketik ulang. Import sklearn dot matrix import main underscore square underscore error koma R2 score. Oke, jadi sebuah error di tahap ini. Oke, jadi ini sudah berhasil dibenarkan ya. Tadi masalahnya itu ada di sini. Jadi itu kita di sini menggunakan import, sedangkan yang benar itu kita harus menggunakan from. Ini seperti kayak gini juga. Nah, ini kita start. Nah, ini hasilnya menunjukkan MSE 13112,28 dan R kuadrat itu bukan min 0,03. MSE itu adalah rata-rata dari kuadrat error ya, sedangkan untuk R square itu adalah proporsi variansi yang ditunjukkan oleh model. Jika nilai makin tinggi maka itu semakin baik. Balikannya dari MSE, nilai MSE itu semakin kecil dia semakin baik. Selanjutnya itu nomor 7, jelaskan apa yang dimaksud dengan elbow method dalam algoritma K-means clustering dan bagaimana cara menentukan jumlah cluster yang optimal dari grafik elbow method tersebut. Jadi elbow method itu adalah memplot jumlah kuadrat ke pusat cluster terhadap jumlah cluster itu sendiri. Kita langsung saja ke Google Colab. Kita menggunakan sintaks. Pertama kita harus untuk menggunakan elbow method ini kita perlu library, yaitu kita mau import matplotlib dot pilot splt. Nah, selanjutnya kita menggunakan from sklearn dot cluster import K-means. Oke, kita langsung saja. Inersia sama dengan dalam kurung kotak K underscore range sama dengan range dalam kurung 1,11. Oke, selanjutnya itu kita for k in k range titik 2
cluster sama dengan k, koma random underscore state sama dengan 42 dalam kurung ke means titik fit. Oke, nggak ada typo. X dalam kurung lanjut inersia lagi detik pen dalam kurung kemeans detik inersia underscore dalam ditutup lanjutnya itu plt dot plot key underscore range koma inersia koma kutip bow strip. Oke, dengan ini kita plt dot x label ini untuk menunjukkan tulisan ya nanti di bawahnya, yaitu kita kutip jumlah cluster dalam kurung k. Oke, selanjutnya itu plt dot y label, ini kita untuk memberikan label pada samping sebelah yang sinilah, yang kayak gini, yang lurus, yang naik itu inersianya. Dan title ini adalah seperti judul besarnya lah, seperti kayak ini tuh kita elbow method, bow method. Oke, berarti yang terakhir itu plt show. Oke, kita run. Oke, di sini ada error di means sama ini. Oke, oh mungkin ini kita harus tulisan kecil kali ya. Oke, berarti yang kalau ini juga kita harus pakai tulisan yang kecil. Means. Ini sudah berhasil ditunjukkan ya. Selanjutnya nomor 8, tuliskan sintak menginisiasi model K-means dengan menentukan jumlah cluster K yang diinginkan. Tuliskan sintak untuk melatih model tersebut. Oke, langsung aja. Sini kita untuk inisiasinya sama dengan 3 K-means sama dengan K-means dalam kurung n underscore clusters k, koma random state sama dengan 42 tutup. Means sama dengan means fit x labels underscore score central dengan means titik cluster
centers underscore run. Oke, di sini ada error ya, yang kita coba lihat dulu. Oke, X is not defined, mungkin kita harus menggunakan X besar. Oke, kode sudah berhasil dijalankan. Lanjut nomor 9, tuliskan sistem untuk menghitung silhouette score pada K-means clustering dan jelaskan apa interpretasi dari skor yang mendekati 0 plus 1 serta yang bernilai negatif. Oke, kita untuk nomor 9 ini kita harus mengimport library baru lagi, yaitu from scalar.matrix import silhouette score. Oke, lihat aja score sama dengan silhouette score dalam kurung x gede koma labels tutup print f kutip silhouette score koma spasi kurung kurawal skor titik 2 f kurung kurawal di sini. Ini kita hapus di sini, harusnya ini di sini. Oke, kita print. Mungkin ada kesalahan ya di ininya, silhouette score tidak define. Oh, seharusnya Oke, sini silhouette score menunjukkan 0,810050 itu, dan juga jelaskan nilai plus 1, 0 serta yang bernilai negatif. Jika nilai silhouette score itu ada di nilai plus 1, berarti klasternya itu memiliki tingkat yang padat dan terpisah dengan baik. Sedangkan jika silhouette score masih berada di 0, itu berarti dia ada di batas antara klaster. Nah, jika silhouette score hingga negatif, berarti ada kemungkinannya si silhouette score ini berada di klaster yang salah. Nomor 10 yaitu adalah dalam melakukan validasi hasil clustering terdapat salah satu teknik evaluasi, yaitu Adjusted Run Index atau ARI. Apakah yang dimaksud dengan ARI dan memberikan contoh dalam kondisi seperti apa ARI dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil clustering? Jadi ARI atau Adjusted Run Index adalah indeks yang mengukur kemiripan hasil clustering dengan label yang asli, yang sebenarnya gitu, dengan mengkoreksi terhadap peluang acak dengan nilai -1 hingga 1 untuk contoh penggunaannya. Misalnya nih, kita memiliki label asli yang pengen kita uji. Nah, yang pengen kita uji apakah K-means ini bisa ngeproduksi kelompok tersebut yang pengen kita uji, seperti itu. Terakhir nomor 11, jika sebuah machine learning mengalami overfitting dan underfitting, jelaskan apa yang dimaksud dengan kedua kondisi tersebut beserta perbedaan dalam hal performa model pada data training dan data testing. Untuk overfitting itu sendiri terjadi ketika model machine learning terlalu kompleks sehingga menghafal pola data training secara berlebihan. Sedangkan untuk underfitting itu sebaliknya, yang terjadi ketika model terlalu sederhana sehingga tidak mampu menangkap pola dasar dari data yang menyebabkan performa yang buruk baik pada data training maupun data testing. Untuk perbedaan utamanya itu ada di performa terhadap data testing
Pada overfitting, performa testing jauh lebih buruk daripada training, sedangkan di underfitting, performa training dan testing sama-sama buruk, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk video dari saya untuk melengkapi tugas praktikum 2 ini ya, untuk mata kuliah data mining. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.